Oke teman-teman, kami dari kelompok B, kelas Matematika I ingin mempresentasikan dan menjelaskan tugas proyek mini untuk bagian soal 1 atau bagian A. Lanjut ke bab 4.1. Deskripsi masalahnya adalah Anda akan melakukan perjalanan sejauh 148 km. A. Hitunglah konsumsi bahan bakar secara eksak untuk menempuh jarak 148 km menggunakan fungsi CJ. Yang diketahui adalah J, yaitu jarak, dengan jarak 148 km. Turutkan rumus yang sebelumnya, yaitu CJ sama dengan J per 14 ditambah 0,02 J, yaitu 148 per 14 ditambah 0,02, 148. Dengan hasil dari pembagiannya adalah 10,57 ditambah perkalian yang sebelumnya, yaitu 2,96, yang menghasilkan 13,5312 liter. Jadi konsumsi bahan bakar yang diperlukan untuk menempuh jarak 148 km apabila dihitung secara eksak adalah sebanyak 13,5312 liter. Oke, kita lanjut ke soal yang B. Tentukan dan gunakan persamaan hampiran linear LJ di sekitar titik A 140 untuk mengestimasi konsumsi bahan bakar pada jarak 148 km. Di sini kita diketahuinya jarak yang digunakan itu 148 km, lalu titik A di 140. Kita di sini akan menggunakan persamaan hampiran linear, yaitu LJ sama dengan CA ditambah C aksen A dikali J min A. Mula-mula kita cari dulu hasil dari CA-nya sendiri, yaitu A per 14 ditambah 0,02. A yang kita gunakan di sini yaitu di titik 140. Jadi tinggal dimasukkan aja C 140 sama dengan 140 per 14 kali 0,02 kali 140. Dan didapatkan hasil 12,8. Lalu kita mencari C aksen A-nya lagi, yaitu turunannya yaitu 1/14 ditambah 0,02. Jadi kita dapatkan C aksen 140 ditambah 1/14 ditambah 0,02 sama dengan 0,071 tambah 0,02 dengan hasil akhir 0,091. Lalu yang terakhir kita mencari dari LJ-nya sendiri, yaitu kita masukin tadi CA-nya sama dengan 12,8 ditambah C aksen A-nya sama dengan 0,091 terus dikali J min A-nya 140. Lalu tinggal dimasukin lagi J-nya L 148 ditambah 12,8 tambah 0,091 dikali J min A-nya 148 min 140 dengan hasil akhir 13,5314 liter. Jadi kesimpulannya, konsumsi bahan bakar yang dibutuhkan untuk menempuh jarak 148 km apabila dihitung menggunakan persamaan hampiran linear di sekitar titik A sama dengan 140 adalah sebanyak 13,5314 liter. Oke, lanjut untuk bagian yang C. Jadi C itu membandingkan hasil estimasi ini dengan hasil perhitungan eksak pada poin A dengan melakukan perhitungan terhadap selisih atau error antara nilai hampiran dan nilai eksak perhitungan. Jadi kita mempunyai nilai L dari 148 dan C dari 148. Lalu kita menghitung nilai errornya langsung, 13,5314 dikurang 13.05312, lalu hasilnya didapatkan 0,0002 liter. Jadi selisih antara hasil perhitungan konsumsi bahan bakar pada jarak 148 km, baik dengan menggunakan perhitungan secara eksak maupun dengan menggunakan perhitungan hampiran linear adalah sebesar 0,002 liter. Angka yang mendekati 0 ini menunjukkan bahwa kedua metode perhitungan sama-sama akurat jika ingin digunakan untuk mengestimasi bahan bakar yang diperlukan pada jarak tertentu. Lalu selanjutnya pada poin bagian D itu kita ketahui bahwa soalnya ialah jika Vt merupakan fungsi dari kecepatan mobil yang diasumsikan linear, maka tentukan secara eksplisit bentuk dari fungsi tersebut. Nah, untuk menyelesaikan kasus pada bagian D ini, kita perlu menentukan terlebih dahulu bagaimana bentuk dari fungsi si Vt. Nah, fungsi Vt ini bisa kita dapat melalui persamaan Vt sama dengan V1 ditambah V2 kurang V1 per T2 min T1 dikali T min T1. Jadi V1 itu merupakan kecepatan pertama, V2 adalah kecepatan kedua, T1 adalah waktu pertama, dan T2 adalah waktu kedua. Mengapa kita memakai kecepatan atau waktu pertama dan kedua? Itu karena kita bakal menghitung dua interval waktu sekaligus. Jadi pada
interval yang pertama ini kita memakai dua interval sekaligus, yaitu 0 sampai 0,5. Jadi kita tinggal memasukkan data yang kita ketahui di soal ke dalam persamaan Vt tadi. Jadi di sini V1-nya adalah 0 ditambah dengan V2 kurang V1 yaitu 40 min 0 per T2 min T1 yaitu 0,5 dikurang 0 lalu dikali dengan T kurang T1 yaitu 0 hasilnya adalah 80T. Lalu pada interval kedua itu adalah 0,5 sampai 1,0. Lalu kita masukkan lagi ke dalam persamaan yang tadi. Itu V1-nya adalah 40 ditambah dengan V2-nya 70 kurang V1 40 lalu dibagi dengan T2 kurang T1 yaitu 1,0 dikurang 0,5 dikali dengan T min T1 dan didapatkan bentuk fungsinya itu 60T plus 10. Lalu interval yang ketiga ialah 1,0 sampai 1,5. Kita masukkan lagi ke dalam persamaan Vt yang tadi yaitu V2-nya adalah V1-nya adalah 70 ditambah dengan V2-nya 50 kurang V1 70 lalu dibagi dengan T2 dikurang T1 yaitu 1,5 kurang 1,0 lalu dikali dengan T min T1 yaitu 1,0 sehingga didapatkan fungsi dari Vt-nya adalah min 40T plus 110. Lalu interval yang terakhir ialah 1,5 sampai 2,0. Lalu kita masukkan ke dalam persamaan Vt yang tadi bahwa V1-nya 50 ditambah dengan V2 kurang V1 0,50 lalu dibagi dengan T2 kurang T1 itu 2,0 kurang 1,5 dikali dengan T min T1. Didapatkan bentuk fungsinya adalah min 100T plus 200. Jadi bentuk fungsi dari masing-masing interval waktu itu didapatkan ialah 80T untuk interval waktu 0 sampai 0,5 jam. Selanjutnya ada 60T plus 10 untuk interval waktu 0,5 sampai 1 jam. Lalu ada min 40T plus 110 untuk interval waktu 1 sampai 1,5 jam dan yang terakhir adalah bentuk fungsi min 100T plus 200 untuk interval waktu 1,5 sampai 2 jam. Baik teman-teman, untuk pada bagian E, jadi pertama-tama kita cari dulu integral dari batas bawah 0 sampai 0,5 dengan fungsi 80T dt. Yang pertama kita lakukan adalah mengantiturunkan 80T dt yang akan didapatkan hasil 40T kuadrat dengan batas bawah 0 dan batas atasnya 0,5. Tinggal kita masukkan saja nilai 0 dan 0,5 ke dalam persamaan 40T kuadrat yang akan mendapatkan hasil 40 dikali 0,5 kuadrat dikurang 0. 40 dikali 0,25 itu akan menghasilkan angka 10. Jadi untuk total jarak yang ditempuh dalam perjalanan pulang yang memakan waktu selama 2 jam, yaitu kita tinggal menjumlahkan semua hasil integral kita tadi, yaitu 10 tambah 27,5 ditambah 30 ditambah 12,5 yang akan menghasilkan jarak sejauh 80 km. Oke teman-teman, lanjut ke soal bagian 2, yaitu bagian F. Di mana jika total jarak yang ditempuh dalam perjalanan pulang selama 2 jam, perjalanan menggunakan Riemann kanan, bagaimana hasilnya? Bandingkan dengan hasil di poin E. Langsung saja kita menggunakan sigma delta TF XI, di mana delta T-nya adalah 0,5, menghasilkan jadi 0,5, buka kurung 40, ditambah 70, ditambah 50, ditambah 0, lalu tutup kurung kembali, lalu dihasilkan 0,5 dikali 160, yang dimana 160 itu didapatkan dari penjumlahan nilai kecepatan atau kecepatan laju dari mobil tersebut. Nah, lalu dia dapatkan hasil yaitu 80 km per jam. Jadi, total jarak yang ditempuh jika dihitung menggunakan Riemann kanan akan menghasilkan hasil yang sama dengan perhitungan menggunakan integral, yang itu sebesar 80 km per jam. Jadi, untuk kesimpulan hasil analisisnya, yang pertama, A, berdasarkan perhitungan menggunakan fungsi konsumsi bahan bakar, diperoleh bahwa konsumsi bahan bakar secara eksak untuk menempuh jarak 148 km adalah sebesar 13,5312 liter. Hasil ini diperoleh tanpa menggunakan pendekatan, sehingga dapat dianggap sebagai nilai acuan yang merepresentasikan konsumsi bahan bakar sebenarnya untuk jarak tersebut. Lalu yang B, dengan menggunakan persamaan hampiran linear LJ yang dikembangkan di sekitar titik A sama dengan 140, diperoleh estimasi konsumsi bahan bakar untuk jarak 148 km sebesar 13,5314 liter.
Metode hampiran linear ini digunakan untuk menyederhanakan perhitungan dengan mendekati nilai fungsi di sekitar titik acuan. Lalu yang C, estimasi menggunakan persamaan hampiran linear dapat dikatakan akurat dan layak digunakan untuk memperkirakan konsumsi bahan bakar pada jarak 148 km. Lalu yang D, dari hasil analisis pada masing-masing interval waktu diperoleh bentuk fungsi kecepatan P, T, yang dinyatakan secara eksplisit sebagai fungsi potongan. Lalu soal yang E, hasil integral dari setiap fungsi berturut-turut adalah 10 km, 27,5 km, 30 km, dan 12,5 km. Diperoleh total jarak tempuh sebesar 80 km. Lalu soal F yang terakhir, kesamaan nilai yang dihasilkan menunjukkan bahwa metode Riemann kanan dan metode integral sama-sama efektif. Oke, lanjut. Refleksi dan analisis kritis. Dari penyelesaian kasus ini dapat diketahui bahwa konsumsi bahan bakar dapat diperkirakan dengan cukup akurat dengan cara melakukan perhitungan dengan fungsi yang sesuai. Selain itu, total jarak yang ditempuh selama beberapa jam juga dapat diperkirakan secara akurat dengan menggunakan metode integral maupun metode Riemann kanan. Dengan syarat bahwa interval waktu dan perubahan kecepatan dan masing interval waktu sudah diketahui terlebih dahulu. Dalam kehidupan sehari-hari, metode perhitungan ini dapat kita lakukan untuk memprediksi konsumsi bahan bakar yang digunakan dalam jarak tertentu. Hal ini dilakukan untuk menghindari kehabisan bahan bakar saat di jalan, dan dapat mengetahui kapan waktu yang tepat untuk mengisi bahan bakar. Mungkin itu saja yang dapat kami presentasikan atau kami jelaskan mengenai tugas proyek mini soal 1 dari kelompok D, dari kelas Matematika I. Mohon maaf bila ada salah kata. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya.